Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa bertemu dalam kajian perdana pembahasan usul fiqih dengan panduan kitab Al-Usul min Ilmu Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita terlambat karena ada error pada settingan YouTube. Dan mohon maaf kepada teman-teman yang menyimak di YouTube. Mungkin nanti akan bingung, ini kenapa kok di Facebook sudah mulai, di YouTube belum. Atau mereka yang tidak punya Facebook sama sekali, mengira kajian ini belum mulai. Dan mungkin nanti akan bisa menyimaknya dengan rekaman. Karena setelah kita live YouTube akan di-upload ulang, akan di-save sehingga rekaman setiap subuhnya akan bisa ditonton kembali pada jam setelah selesai live-nya. Kita juga bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan kita di hari yang pertama di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, meskipun dengan suasana yang jauh berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya kita bisa melaksanakan sholat, puasa, kajian subuh, sholat subuh secara normal, berjamaah. Dan pada tahun ini sulit karena ada wabah. Tapi semoga tidaklah menurunkan semangat kita dalam mengerjakan ibadah. Meskipun memang berbeda rasanya. Pada kesempatan subuh hari ini, kita tidak langsung membahas ke bukunya, karena dalam penyebaran informasi kajian usul fiqih ini ada banyak pertanyaan yang harus kami jawab terlebih dahulu. Begitu juga pengarahan-pengarahan yang harus disampaikan di awal supaya tujuan dari pembelajaran buku ini atau pembelajaran materi ini bisa mencapai tujuannya. Dan tentu para peserta yang telah mendaftarkan diri dalam kajian ini bisa mendapatkan manfaat, bukan cuma sekedar mendapatkan sertifikat. Begitu juga mungkin ada yang tidak mendaftarkan diri karena mungkin tidak merasa ada kepentingan khusus dengan adanya sertifikat. Yang penting dapat ilmu. Maka dengan adanya pengarahan dan pengantar pada hari ini, semoga bisa mempermudah pembelajaran kita pada hari-hari yang akan datang. Pertama kami jawab dulu pertanyaan-pertanyaan terkait teknis kajian. Setelah itu kami akan sampaikan pertanyaan tentang sertifikat. Terakhir adalah cara efektif dalam pembelajaran. Untuk teknis kajian ada sekitar 16 pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang dan kami rangkum untuk dijawab pada pertemuan perdana ini. Pertama, apakah nanti dengan membaca kitab Arabnya juga Ustadz seperti di kelas ma'had?
Jawabannya nanti untuk kitab Arabnya saya yang membacakan. Setelah saya bacakan pada porsi yang cukup, langsung dibacakan terjemahnya oleh qori. Jadi saya akan bacakan Arabnya, lalu dibacakan Indonesianya. Tentu dalam pembacaan kitab Arab, siapa yang belum ikut kelas bahasa Arab dan belum lancar membaca kitab akan sedikit kesulitan dalam memahami. Maka itu dibutuhkan penerjemahan dalam bahasa Indonesia. Begitu juga tidak ada terjemahan Indonesia yang sempurna, karena semua terjemahan itu bergantung kepada pemahaman si penerjemahnya. Sehingga ketika nanti dibacakan terjemah Indonesianya, tidak mesti juga siapapun yang mendengar terjemahan tersebut langsung memahami apa yang disampaikan oleh si penerjemah. Maka saya nanti akan menjelaskan ulang dengan bahasa saya pribadi yang saya anggap bisa memudahkan baik Arabnya maupun terjemahan Indonesia yang mungkin sulit untuk dipahami. Jadi baca Arab, lalu baca terjemah, lalu saya akan syarah secara ringkas sekali. Yang penting jamaahnya paham dulu. Kemudian yang kedua, apakah ada absensi dan diskualifikasi terkait ijazah atau melalui sistem ujian? Jawabannya tidak ada absensi dan tidak ada diskualifikasi kecuali berdasarkan kejujuran si peserta yang mendaftar. Bila peserta yang mendaftar tidak mengikuti kajian ini 100%, meskipun dengan cara mengejar ketertinggalan, maka otomatis tidak diberikan ijazah atau sertifikat. Maka kalau seandainya ada satu sesi yang peserta pendaftarnya tidak ikut karena sesuatu dan lain hal, seperti karena sakit perut, terlambat, ketiduran, atau anak sakit, rewel, dan lain-lain yang mengharuskan dia terpaksa untuk tidak mengikuti kajian ini, maka tidak boleh mengikuti kajian besoknya sebelum dia mengejar ketertinggalannya hari ini dengan mendengarkan rekamannya. Nanti jamaah yang mendaftar akan kami beri sertifikat bila dia menyampaikan, nanti kami akan sebarkan lewat divisi dakwah. Divisi dakwah akan menanyakan ulang siapa yang mengikuti 100%. Atau bila tidak ditanyakan, misalnya kita menanyakannya lewat broadcast list WA, di mana penerima pesan harus menyimpan nomor WA si pengirim agar pesannya sampai. Lalu dia tidak menyimpan dan akhirnya dia tidak mendapatkan pesan dari divisi dakwah, maka dia bisa menanyakan kepada divisi dakwah, apakah saya berhak untuk mendapatkan sertifikat? Nanti akan dikonfirmasi apakah Anda mengikuti kajian ini 100%. Tidak ada satupun yang terlewat, baik mengikutinya live maupun mengikutinya dengan rekaman. Bila tidak sampai 100%, maka Anda tidak bisa mendapatkan ijazah. Dan 100% ini berarti Anda harus mengikutinya baik secara langsung maupun lewat rekaman. Ketiga, bolehkah kami menghadiri kelas atau melihat materi di luar jam live, misalnya ba'da zuhur atau lain-lain? Untuk jam 6 subuh sepertinya, jam 6 subuh WITA atau jam 5 subuh WIB, itu sudah waktu
free dari kegiatan sholat dan zikir. Maka khusus yang di wilayah Wita, maka Anda melihatnya di jam live. Begitu juga di WIB, kecuali bila memang kegiatan sholat baru selesai, tapi saya sudah prediksikan insya Allah di WIB pun itu sudah selesai sholat subuh. Maka diharapkan untuk bisa mengikuti kelas atau menyimak materinya di jam live dan tidak di luar dari waktu tersebut, kecuali sangat urgent yang tidak mungkin ditunda. Adapun nanti ajalah, sekarang lagi ngantuk, pengennya tidur, maka ini bukan urgent. Kemudian misalnya ntar aja deh pengen nyuci motor, cuci mobil, maka ini bukan sesuatu yang urgent. Nah, yang urgent misalnya ini yang mengikutinya di lokasi tambang. Terus jam 6 dia sudah harus naik ke kantor di lokasi tambang atau lokasi perminyakan. Karena saya beberapa waktu yang lalu rutin ngisi di tempat-tempat perminyakan, mereka jam 6 sudah harus kantor. Ya. Bila dalam mengikutinya dia sudah harus jalan ke kantor, maka dia boleh menundanya nanti malam atau nanti pas zuhur atau jelang sahur atau bagaimana. Ini sesuatu yang urgent. Adapun di luar yang urgent, maka nyimaknya harus di jam live. Keempat, apakah ada rekaman di YouTube? Karena beberapa kali ikut kajian online Ustadz, videonya mandek-mandek. Insya Allah nanti akan diupload di YouTube, baik YouTube Muflisa Fitra maupun YouTube Rozika TV. Sudah mulai. Kelima, kitab usul fikih sudah ada. Kitab usul fikih sudah Anda download Ustadz. Untuk usul salasah bagaimana? Untuk usul salasah, karena banyak versi terjemahannya yang sudah beredar, begitu juga versi Arabnya serta terjemahan Indonesianya sudah dicetak dalam berbagai cetakan, maka kami tidak mematok pada satu buku saja. Berbeda halnya untuk usul fikih, di mana terjemahan Arabnya banyak, tetapi terjemahan Indonesianya yang boleh untuk disebarkan kami baru dapatkan satu saja, yang bentuknya PDF. Sisanya masih dalam bentuk cetak yang harus dibeli. Ya, begitu juga apa yang kami gunakan nanti, usul fikih yang kami sudah usul salasah yang kami terjemahkan, itu ada hak orang lain seperti hak distributor tunggal yang kami tidak berani untuk menyebarkannya secara luas karena terkait hak-hak orang lain. Maka teman-teman yang punya buku yang kami terjemahkan, alhamdulillah silakan dipakai. Untuk yang di Balikpapan silakan dibeli atau silakan dicari. Sedangkan yang di luar Balikpapan silakan menanyakan ke toko-toko buku di sekitar tempat tinggalnya. Atau bisa menggunakan cetakan-cetakan yang lain, tidak mesti yang kami pakai. Keenam, untuk usul salasah jam 20 WIB, kalau jam tersebut masih belum selesai tarawih, apakah ada ketentuannya? Jawabannya tidak. Anda bisa mengikuti penggalan setelah Anda selesai dari sholat tarawih. Adapun yang tertinggal bisa disimak dari rekaman. Ketujuh, kalau cuma ikut kajian usul fikih gimana Ustadz? Karena jam 8 malam waktu tarawih. Jawabannya, Anda bisa ikut usul fikih saja, tetapi lebih baik ikuti langsung 2 usul. Adapun jam-jam tarawih untuk WIB bisa teman-teman susul
ketertinggalannya dengan menyimak rekamannya. 8. Apakah ada grup WA atau Telegram bagi yang sudah terdaftar? Tidak ada grup WA dan tidak ada grup Telegram untuk yang sudah terdaftar, tetapi kami akan menyebarkan informasinya lewat broadcast list WhatsApp. Sehingga siapapun yang sudah mendaftar harus menyimpan nomor kontak kami yang kemarin sudah dipasang di pamflet. Karena kalau tidak di-save, nanti pesan broadcast listnya tidak bisa masuk. Setahu kami, pesan broadcast list itu baru akan bisa diterima bila si penerima telah menyimpan nomor si pengirim. Sembilan, bisa ikut kajian usul salasah saja tidak ya? Jawabannya bisa. Tapi usul fikih itu sangat penting. 10. Metode pengumpulan tugasnya seperti apa? Jawabannya nanti saya akan beritahukan ketika sudah selesai satu putaran. Karena usul fikih itu nanti akan ada putaran pertama tanpa tugas sama sekali. Nanti untuk putaran yang keduanya baru ada tugas. 11. Jika hanya mengikuti salah satu kajian saja, misalnya usul fikih, apakah tetap dapat sertifikat? Jawabannya insya Allah tetap dapat, tetapi berarti hanya dengan keterangan pernah mengikuti usul fikih. Sedangkan yang mengikuti dua-duanya akan kami sertakan 2 usul. Apakah bisa minta riwayat pribadi pemateri? CV tidak saya sebutkan secara detail, ya, tapi bisa dibaca di biografi kami di page Facebook atau di Facebook Muflih Safitra. 12. Apakah ada iuran? Tidak ada. Berapa lama durasi kajian? Maksimal 1 jam insya Allah. 14. Mau tanya jadwal itu setiap hari Ramadan? Jawabannya iya. Insya Allah setiap hari sampai bukunya selesai. Berapa jam tiap sesi? Insya Allah maksimal 1 jam. Apa saja manfaat kita belajar usul fikih? Nanti insya Allah akan saya beritahu. Soalnya saya tidak tahu banyak mengenai usul fikih. Nanti insya Allah ketika kita sudah mulai dalam babnya ini, dalam pembacaan bukunya, nanti kita akan dapati di bagian awal faidah mempelajari usul fikih. 16. Apakah kajian ini cocok untuk diikuti orang awam, khususnya usul salasah? Jawabannya usul salasah justru yang sangat mendasar untuk dipelajari orang awam. Sedangkan usul fikih ini bisa dipelajari oleh orang awam tentu dengan menggunakan metode yang memudahkan. Coba orang awam kan misalnya mempelajari buku tentang wudhu. Baru-baru ngaji, baru-baru belajar, lalu mengikuti kajian tentang sholat, tentang wudhu. Kalau mau sekedar mengetahui pemahaman secara general, maka dia bisa menggunakan buku-buku ringkas tanpa mengerti perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama pada sebagian cabang masalahnya. Dan kalau tidak mengetahui perbedaan pendapat para ulama, nanti sangat mungkin kan dia hanya terpatok pada satu pendapat saja, lalu manakala mendapat yang berbeda, dia akan mudah untuk mengingkari. Sedangkan kalau dia belajar yang lebih mendetail, termasuk dengan khilaf pada sebagian masalah, misalnya khilaf apakah wudhu itu kepalanya bagian depan saja ataukah seluruhnya sampai tengkuknya, seluruh kepala diusap, maka itu ketika dia mempelajari lebih mendetail termasuk dengan khilafnya,
maka dia akan memahami satu masalah wudhu itu dengan lebih baik. Nah masalahnya ketika ingin memahaminya secara mendetail, dia tidak akan mudah untuk memahami tersebut, memahami hal itu kecuali dengan bantuan usul fikih. Maka mempelajari usul fikih untuk orang awam insya Allah juga baik dalam rangka membuat dia mengetahui bahwa di luar sana ada satu ilmu yang dengan menggunakan ilmu tersebut dia bisa memahami lebih mendetail masalah-masalah fikih. Baik, ini 16 pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak calon peserta, dan update tadi subuh peserta yang telah mendaftar adalah sebanyak 378 orang. Dan saya yakin sekali bahwa 378 itu insya Allah tidak akan bertahan. Karena memang belum pernah ada namanya pelajaran ilmu alat seperti ilmu bahasa Arab, kemudian ilmu usul fikih yang semua peserta pendaftar di awalnya sejumlah yang di akhirnya. Apalagi lebih itu nggak ada. Maka nanti kita coba apakah nanti ini adalah rekor pertama di mana kajian usul fikih ini berakhir di pembahasan penutup bukunya dengan jumlah pendaftar sama dengan jumlah orang yang mengikutinya sampai akhir. Selama ini sih belum pernah ada, karena ada banyak faktor yang mungkin mereka tidak mengerjakan dari cara-cara efektif belajar. Nanti insya Allah akan saya beritahu. Baik, sekarang syarat mendapatkan sertifikat. Sertifikat ada 3 model. Sertifikat pertama adalah sertifikat pernah menamatkan al-usul min ilmil usul. 1 putaran. 1 putaran maksud saya tamat kita. Dan biasanya kita kalau belajar 1 putaran ilmu alat itu tidak mesti langsung mendapatkan 100% ilmunya. Biasanya ada yang hilang. Sehingga sangat memungkinkan dia hanya dapat misalnya 80%. Itu udah bagus. Kalaupun dapat 30% itu pun sudah bagus. Ya, untuk sertifikat putaran pertama. Syaratnya adalah menghadiri seluruh sesi dan tidak ada yang terlewat meskipun dengan cara menyimak rekaman untuk mengejar yang tertinggal. Jadi jangan masuk di kelas besoknya dalam keadaan pelajaran hari ini belum Anda kejar. Dan tidak bisa sudah lewat baru ngejar di bagian akhir. Harusnya dikejar langsung, ya, dikejar langsung mulai dari awal, dan kapan tertinggal maka hari itu juga dikejar. Sertifikat kedua adalah sertifikat pernah tamat usul min usul 2 putaran. Kalau punya 2 putaran berarti sangat memungkinkan kalau dia sudah punya 2 putaran berarti apa? Orang ini punya pemahaman lebih daripada cuma 1 putaran. Ya bisa jadi dibilang sudah 100%. Saya pribadi ketika belajar al-usul min usul ini 2 putaran. Maaf, 3 putaran totalnya. Dan ini adalah putaran keempat berarti. Sambil ngajar, sambil murojaah. Ini putaran keempat saya. Kalau antum baru 1 putaran, saya yakin tidak banyak yang bisa, bukan tidak yakin banyak. Insya Allah banyak, tapi memang belum klop, belum semua. Bahkan 4 putaran saja belum tentu semua. Tergantung pemahaman orangnya, tergantung bagaimana cara dia belajar. Ya. Ini saya tunjukkan sedikit buku yang saya pakai. Syarah al-usul min ilmi usul.
Kalau saya buka lembarannya, bukan cuma lembaran bukunya, tapi ada lembaran catatan saya. Ini catatan saya. Lalu ini ada kertas tempelan, saya tempel-tempel, ditulis. Ini tulisan saya, catatan. Habis itu ini catatan sendiri lagi. Lalu nanti ada catatan tambahan lagi. Setiap bukunya di stabiloi. Kemudian nih ada catatan tambahan lagi. Pakai buku kertas kecil, dikasih selotip. Nah, dan ini sudah tamat. Sudah 3 kali. Setiap kali ngulang ada faedah baru lagi. Nah, pertanyaannya, apakah peserta akan mau seperti itu? Semakin mau, insya Allah semakin mudah baginya untuk mengikuti. Dan semakin banyak ilmu yang bisa diserap. Oke, tidak semua orang harus membatik seperti yang saya lakukan. Dengan warna-warni. Tidak setiap orang harus menempel dengan kertas-kertas tambahan. Karena yang penting dalam putaran pertama Anda bisa mendapatkan faedah secara menyeluruh meskipun masih di globalnya. Nanti semakin banyak kasus yang didapat, insya Allah semakin berkembang keilmuannya. Karena kasus-kasus fikih itu akan melatih seseorang dalam menerapkan ilmu usul fikih yang pernah dia pelajari. Tapi sekarang untuk sertifikat pernah tamat usul fikih yang 2 putaran, maka ada syarat tambahan. Syarat pertama sama seperti syarat 1 putaran, yaitu menghadiri seluruh sesi dan tidak ada yang terlewat meskipun dengan menyimak rekaman untuk mengejar yang tertinggal. Tambahannya yang kedua adalah mengerjakan tugas-tugas kecil bila diberikan. Saya tidak mungkin memberikan tugas setiap hari, tetapi bila saya berikan tugas maka peserta yang ingin mendapatkan sertifikat 2 putaran wajib mengerjakannya. Dan jangan khawatir, jangan lari dulu. Karena orang kalau sudah dengar tugas langsung lari. Maka tugasnya insya Allah nanti kecil aja. Misalnya cuma merangkum. Sebutkan 3 macam anu. Sebutkan 2 macam ini. Udah gitu-gitu aja. Ya. Jadi tugasnya nanti tugas kecil saja, itu pun bila saya berikan, dan bila saya berikan maka wajib mengerjakan. Jangan khawatir, insya Allah tugasnya tidak susah, hanya untuk membuat Anda teman-teman lebih terlatih dan lebih punya effort dalam belajar. Ketiga, untuk sertifikat usul tsalatsa, maka sama seperti usul fikih 2 putaran, di mana teman-teman yang mengikuti usul tsalatsa wajib untuk menghadiri seluruh sesi, tidak ada yang terlewat, meskipun dengan cara menyimak rekaman untuk mengejar yang tertinggal. Dan yang kedua, wajib mengerjakan tugas kecil bila diberikan. Tugas kecil yang akan saya berikan dalam usul tsalatsa lebih banyak kepada pembuatan pointer-pointer dakwah. Terutama lagi untuk teman-teman kami yang di Balikpapan yang merupakan para muallimin Quran dan teman-teman yang ikut dalam kelas tadribu duat atau tadrib muallimin yang kami bentuk. Maka tugas mereka dalam usul tsalatsa nanti adalah kebanyakannya membuat pointer khutbah dari materi yang sudah disampaikan. Contoh, materi khutbahnya adalah berjudul 3 kunci kebahagiaan. 3 kunci kebahagiaan ini ada di pengantar usul tsalatsa. Nanti mereka cukup membuat pointer saja. 3 kunci kebahagiaannya adalah 1, 2, 3. Kemudian penjabaran sedikit saja. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Sudah. Itu adalah baru khutbah 1.
yang bisa disampaikan dalam waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Lalu nanti 5 menit sisanya adalah sekedar untuk rangkuman, dan rangkuman bisa disampaikan dalam 5 menit sehingga khutbah totalnya 15 menit sampai 20 menit. Ini yang akan diberlakukan khususnya untuk teman-teman yang merupakan peserta tadrib muallimin. Dan meskipun bukan tadrib muallimin, misalnya teman-teman di kota lain selain Balikpapan, teman-teman bisa mendapatkan sertifikatnya tetapi dengan mengerjakan tugas yang kurang lebih sama. Baik, ini sudah bagian akhir. Cara efektif belajar. Teman-teman yang dirahmati Allah, supaya pembelajaran ini betul-betul efektif, teman-teman tidak menyerah di tengah jalan. Teman-teman tidak terkalahkan oleh sesuatu yang tidak penting. Ya. Maaf. Teman-teman tidak disibukkan dengan sesuatu yang lain yang mengalihkan perhatian dalam belajar. Dan yang paling penting adalah supaya teman-teman dalam mengikuti kajian ini konsisten, istiqomah sampai selesai dan bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran usul fikih, termasuk juga al-usul ats-tsalatsah, adalah yang pertama, terutama untuk usul fikih. Pertama, teman-teman wajib membaca terlebih dahulu sebelum menyimak kajian, meskipun belum mengerti. Kan sudah kami sebarkan PDF terjemah Indonesia usul fikih. Bahkan saya tadi dapat WA dari salah satu ikhwan, dia bilang saya sudah print Ustaz, di print mikro supaya A4 bisa dibagi 4. Jadi yang 139 halaman itu di print dengan print mikro A4 dibagi 4. Katanya, supaya mungkin hemat tinta juga, hemat kertas, hemat printer, dan yang penting bisa menyimaknya dengan menggunakan kertas. Yang jelas, PDF itu sudah kami bagikan. Bila dari teman-teman ada yang belum mendapatkannya, maka silakan buka Telegram kami, Telegram Muflis Safitra atau Ustadz Muflis Safitra. Di situ ada PDF usul fikih terjemah maupun bahasa Arabnya. Usahakan untuk bisa membaca terlebih dahulu meskipun tidak ngerti. Jadi baca meskipun nanti berpikir keras, ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Yang penting baca dulu. Karena kalau berkeras memikirkannya waktu di kelas akan semakin susah. Jadi membaca terlebih dahulu sebelum mengikuti kajian itu adalah mempermudah teman-teman dalam mengikuti kajian ini. Bisa mempermudahnya. Nah, masih ingat gak kalau di SD dulu atau di SMP, SMA gitu kan? Kadang guru kita bilang gini, baca dulu ya di rumah, baru ikut di kelas. Maksudnya apa? Supaya otak itu tidak bekerja secara langsung di satu tempat dengan kerja keras. Ibaratkan motor, ya, nggak langsung di starter langsung jalan, tapi dipanasi terlebih dahulu supaya dia mesinnya udah panas, jadi bekerjanya tidak keras gitu. Nah, jadi teman-teman usahakan dalam satu hari membaca mungkin 2-3 halaman. Dan itu waktunya insya Allah tidak panjang. Ya. Apalagi di bulan Ramadan, tentu teman-teman akan mempersedikit hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang sia-sia. Seperti membuka-buka siaran YouTube, ya, membuka-buka Instagram, status-status orang yang mungkin kita tidak terlalu penting dalam mengikutinya, tidak terlalu urgent untuk menyimaknya. Kita menghilangkan waktu-waktu yang demikian diganti dengan membaca terlebih dahulu 3-4 halaman sebelum kita mengikuti kajian.
Yang kedua, jangan cepat menyerah saat ada yang membingungkan. Saat membaca di rumah dengan membaca mandiri sebelum kajian besok subuh, ada yang bingung, maka jangan nyerah. Begitu juga ketika sedang dibacakan di kelas, saat sedang live kajian, dibacakan Arabnya, saya belum ikut kelas usul fikih. Saya belum pernah ikut kelas bahasa Arab, bingung saya yang baca gundulnya ini. Yaudah, jangan cepat menyerah. Begitu juga manakala dibacakan terjemah Indonesianya, lalu terjemahnya kok jelimet. Saya sudah praktekin dengan istri saya. Saya suruh istri saya membacakan terjemahnya, dia bilang ini terjemahnya kok agak jelimet ya. Gitu. Maka jangan menyerah terlebih dahulu, karena nanti setelah dibacakan Arab dan Indonesianya, atau setelah di rumah kita baca sendiri, nanti di kelas saya akan berusaha untuk menjelaskannya dengan bahasa yang mudah. Kalau tidak bisa dibilang bahasa milenial lah, atau bahasa kekinian, bahasa yang bisa digunakan untuk mempermudah pemahaman. Perlu diketahui, di mana-mana kajian ilmu alat itu pasti ada yang gugur. Sejauh ini ya, kita tidak tahu apakah kelas usul fikih ini akan menjadi rekor pertama di mana ada kelas ilmu alat, pesertanya tidak ada yang gugur sampai selesai. Dan ini sangat penting untuk diingat-ingat supaya kita nanti di tengah jalan ketika ada yang susah kita tidak langsung menyerah. Ingat, memang mungkin nanti akan ada yang susah, tapi terus selesai nanti akan ada putaran kedua. Ketika ada putaran kedua, ya, itu akan lebih memudahkan kita dalam memahami apa-apa yang mungkin tertinggal. Saya ulang lagi. Nanti pembelajarannya kita baca Arabnya, lalu dibahasakan dengan bahasa Indonesia oleh pembaca. Saya ada qori di sini. Lalu setelah qori membacanya, saya menjelaskan dengan bahasa kekinian atau bahasa yang mempermudah, dan tidak akan jelimet di awal. Ya, terus dibaca sampai habis. Sampai kitabnya habis. Oh ya, ini kitab tebal, ini karena syarah ya. Sedangkan yang matan itu tipis. Sini, Dev. Nah, matan segini aja. Tipis aja. Punya saya tebal, nanti jangan, tebalnya. Ya, kayak apa ngikutin setebal itu? Jangan khawatir, ini hanya syarah. Sedangkan yang asli tipis. Jadi teman-teman, setelah kita baca, nanti kan tamat. Kalau sudah tamat kan senang tuh. Alhamdulillah tamat. Meskipun nanti kalau ditanya, ini gimana? Lupa-lupa. Gak apa-apa. Nanti kita balik lagi. Dari awal nanti agak mendetail. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya melihat banyak yang belajar maupun mengajar, itu dari awal sudah langsung detail. Seperti kan ada pengantar nih, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Nanti kita di awal itu baca aja. Sedangkan di sebagian metode pengajaran ada yang alhamdulillah sudah disyarah satu persatu sehingga orang dari awal ya Allah sudah langsung berat gitu. Nah, saya di putaran pertama tidak akan saya jelimet itu, tidak akan sedetail itu, supaya teman-teman tamat dulu, jadi dapat globalnya itu begini. Nanti baru kemudian diulang di putaran kedua, yang bisa dengan lebih rinci, dengan lebih mudah gitu. Tak ulang lagi ya. Banyak orang yang belajar setiap kata per kata langsung disyarah, langsung dijelaskan. Padahal dia sendiri juga mungkin baru pertama kali mengenal ilmu usul fikih. Sehingga sudah berat dari awal. Begitu juga sebagian guru yang mengajarkan masalah ini, mengajarkan kitab ini, langsung jelimet di awal-awal.
Nah, dari pengamatan saya ini pribadi, dalam metode seperti ini, saya akan mengajarnya dalam bentuk 2 putaran. Putaran pertama adalah membaca dengan pengertian kekinian. Lalu setelah selesai tamat, baru kemudian kita ulang yang kedua kali dengan bentuk penjelasan. Supaya teman-teman dalam memahaminya ada step awal, lalu ada step pemahaman yang lebih mendetail. Ketiga, hendaknya teman-teman yang mengikuti kajian ini bisa menargetkan paham minimal 30% dari putaran pertama. Nanti insya Allah di putaran kedua memahamkannya dengan tambahan yang lebih banyak. Misalnya 50%, jadi total 80%. Bila teman-teman punya waktu untuk lebih baik lagi, maka bisa tambahin sisanya 20% dengan putaran ketiga. Tadi saya sudah bilang saya menamatkan ini 3 putaran dan ini adalah putaran keempat. Sambil mengajar, sambil mengulang lagi. Jadi teman-teman jangan gini, aduh aku gak paham ini bingung ini. Karena dengan sikap-sikap seperti itu akan membuat teman-teman lebih cepat futurnya, lebih cepat downnya. Maka targetkan saja di putaran pertama paham 30%. Keempat, cara efektif belajarnya adalah mendownload PDF buku panduan. Akan lebih baik lagi bila bisa di print atau di copy dari teman yang sudah ngeprint. Tetapi minimal kalaupun tidak bisa mengeprint atau tidak bisa mengopi, maka teman-teman menyimak atau membaca terlebih dahulu sebelum mengikuti kelas. Sebagaimana yang saya sampaikan pada cara pertama. Dibaca sebelum kajian subuh esok harinya. Dan baca meskipun tidak paham. Baca meskipun tidak paham. Keempat, kelima, siapkan HP dengan baterai yang cukup. Khawatirnya malam dipakai, terus lupa dicas. Akhirnya pagi hari ketika subuh kajian, teman-teman handphonenya mati, lalu kemudian gak bisa menyimak. Lebih baik lagi bila memang tidak ngeprint, handphonenya 2. Yaitu handphone untuk memutar kajian dan handphone untuk membaca PDF. Lebih baik lagi pakai tab karena tab layarnya lebih besar. Lebih baik lagi bila pakai laptop, di mana teman-teman menyimaknya dengan handphone, kemudian memutarnya dengan handphone, memutar kajian ini, lalu ada laptop yang teman-teman bisa gunakan untuk menyimak dengan layar yang lebih besar. Yang keenam, terakhir, tidak menyambi kajian dengan membuka-buka pesan. Artinya kalau saat sedang kajian, kan di settingannya itu ada namanya don't disturb. Dan ada airplane mode terbang, dan ada mode jangan ganggu. Jadi teman-teman nyalakan don't disturb-nya supaya tidak ada telepon-telepon masuk. Dan kalau pakai wifi berarti nyalakan airplane mode-nya, lalu nyalakan wifi-nya supaya tidak ada pesan-pesan semacam WA dan lain-lain sambil kajian sambil masuk dia gitu. Nah, begitu juga tidak ada telepon masuk. Telepon seluler yang masuk. Karena kalau lagi live tiba-tiba ada yang nelpon, ya, di situ akan terdistract konsentrasi kita. Kalau ada pesan masuk maka jangan dibuka-buka. Nanti saja kalau sudah selesai kajian baru dibuka. Baik. Saya sudah menyiapkan materi apa saja manfaat usul fikih, tapi saya kira mungkin ini dulu karena sudah hampir 1 jam. Tinggal 6 menit menuju 1 jam.
Dan sementara manfaat usul fikih ini nanti pun akan dibahas di bagian awal buku ini. Jadi saya cukupkan dulu untuk kajian pagi hari ini. Saya ringkas. Pertama, kami mohon maaf untuk teman-teman yang menyimak di YouTube. Tadi ada sempat error di awal-awal, tetapi kajiannya untuk di Facebook lancar sedari awal insya Allah. Sehingga teman-teman mungkin ada ketinggalan di bagian depan, bisa menyimak dengan dua metode. Menyimak lewat Facebook atau menyimak lewat rekaman YouTube subuh hari ini. Kemudian yang saya juga bisa ringkaskan, metodenya adalah baca mandiri sebelum kajian. Saat kajian dibacakan Arabnya, setelah dibacakan Arabnya dibacakan terjemah Indonesianya. Setelah terjemah Indonesianya dibahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Sampai bukunya habis, itu baru satu putaran. Nanti ada putaran kedua yang lebih mendetail. Tujuannya dibagi dua putaran adalah supaya putaran pertama kita bisa mendapatkan secara global, oh ini toh namanya usul fikih. Nanti putaran keduanya dengan contoh-contoh yang lebih mendetail. Kemudian teman-teman yang kesulitan untuk menyimak kajian ini karena kerja, karena sakit dan lain-lain, boleh menyimaknya di luar jam live bila memang ada yang urgent. Adapun bila tidak ada yang urgent, maka disimak di jam live. Kemudian teman-teman untuk bisa mendapatkan sertifikat, syarat mutlaknya adalah mengikuti seluruh sesi kajian ini sampai tamat. Dan bila ada yang tertinggal, misalnya karena pekerjaan dan lain-lain, maka dikejar di malam hari atau di siang hari sebelum datang kajian esok harinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Oh ya, jangan sampai ketiduran, karena khususnya di wilayah Balikpapan kami memberikan waktu dari jam selesai sholat subuh, dan selesai sholat subuh itu kurang lebih jam 5-an. Kita baru akan kajian jam 6, berarti teman-teman kan ada waktu untuk istirahat sebentar, tidur menghilangkan kantuk, tapi jangan sampai ketiduran. Begitu juga untuk urusan WC, usahakan sebelum sahur pun sudah selesai gitu. Jadi nanti selesai sholat subuh tidak ada lagi gangguan-gangguan terkait WC. Nah, dan kajian kita setiap harinya insya Allah akan di-upload di YouTube, sehingga bila ada yang urgent dan tertinggal bisa disimak di YouTube, baik YouTube Mufisa Fitra maupun YouTube Urzika TV. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas atau kita sampaikan dalam pengarahan dan pengantar pertemuan perdana usul fikih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.